Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya dalam memenuhi nilai ujian akhir semester 3 dalam mata kuliah Ekonomi Mikro yang diampu oleh Bapak Sumardi SMM. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa semoga kita diberi kelancaran dalam menjelaskan materi yang akan kita paparkan. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Tanpa membuang waktu, kita mulai aja langsung di dalam materi yang akan kita paparkan. Ini adalah beberapa soal-soal yang telah diberikan oleh Bapak Sumardi. Yaitu ada 10 pilihan ganda dan ada 4 soal esai. Oke, langsung kita jawab. Terima kasih. Soal 1. Yang manakah dari yang berikut tidak tergolong dalam konsumsi rumah tangga? Yang pertama adalah A. Membayar uang sekolah anak-anak, B. Membeli obat ke apotik, C. Membawa seorang turis makan di restoran, D. Membeli barang di luar negeri. Jawabnya adalah C. Membawa seorang turis makan di restoran. Yang kedua, dari yang di bawah ini, yang manakah termasuk dalam pendapatan nasional? Yang pertama adalah A. Pajak tak langsung, B. Depresiasi, C. Pembayaran pendapatan faktor keluar negeri, D. Ada subsidi pada konsumen. Jawabannya adalah A. Pajak tidak langsung. Soal 3. Transaksi yang manakah dari yang berikut nilainya tidak termasuk dalam pendapatan nasional? Yang pertama adalah pengusaha roti membeli tepung dan pabrik tepung. B. Suatu perusahaan perkebunan mengekspor karet ke luar negeri. C. Pemerintahan membayar gaji dokter-dokter di rumah sakit pemerintah. D. Ada orang tua Anda menjual rumahnya yang didirikan pada tahun 1990. Jawabannya adalah A. Pengusaha roti membeli tepung dan pabrik tepung. Soal 4. Pengeluaran agregat dapat meliputi A. Pengeluaran oleh rumah tangga dan perusahaan-perusahaan, B. Pengeluaran oleh perusahaan, pemerintahan, dan ekspor ke luar negeri, C. Konsumsi yang dilakukan seluruh rumah tangga dalam perekonomian, D. Pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, pembelanjaan, pemerintahan, dan ekspor. Jawabannya adalah D. Pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, pembelanjaan, pemerintahan, dan ekspor. Soal nomor 5. Komponen dalam perhitungan PBD dengan pendekatan pengeluaran yaitu adalah B. Pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintahan, dan juga ekspor bersih. Soal 6. Dalam perekonomian fungsi tabungan adalah S-200 ditambah 0,2 Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Berapa investasi dalam ekonomian itu? Jawabannya adalah B. 200. 7. Apabila pendapatan nasional ada 0, rumah tangga tidak akan melakukan konsumsi, bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya, mengecek tabungan untuk membiayai konsumsinya, D. Akan membeli barang-barang impor. Jawabannya adalah C. Mengecek tabungan untuk membiayai konsumsinya. Nomor 8. Langkah-langkah yang paling baik untuk mengatasi masalah pengangguran dalam perekonomian adalah D. Pemerintah menaikkan pengeluarannya untuk konsumsi dan juga investasi. Soal nomor 9. Yang dimaksud dari yang tidak berikut tidak termasuk dalam produk nasional bruto Indonesia adalah A. Gaji pekerja Indonesia di Arab Saudi, gaji pekerja Indonesia di suatu perusahaan asing, ekspor minyak Indonesia ke Jepang, D. Keuntungan perusahaan minyak Jepang di Indonesia. Jawabannya adalah D. Keuntungan perusahaan minyak Jepang di Indonesia. Nomor 10. Apa yang diharapkan dari menjalankan kebijakan fiskal? Yang pertama ada A. Menaikkan investasi pihak swasta dan konsumsi rumah tangga, B. Mengatasi masalah inflasi dan juga mengurangi pengeluaran masyarakat, C. Ada mengatasi masalah pengangguran dan kenaikan pengeluaran masyarakat. Jawabannya adalah D. Menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan juga stabil. Berikut adalah soal esai. Yang pertama, jelaskan ruang lingkup analisis makroekonomi. Ruang lingkup makroekonomi adalah kemakmuran dan juga resesi, output barang dan juga jasa perekonomian, serta laju pertumbuhan output, inflasi, dan pengangguran. Juga neraca penyebayaran nilai kurs. 2. Jelaskan konsep ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan juga ekonomi 4 sektor. Jawabannya adalah perekonomian 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri atas interaksi dua pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan juga perusahaan. Dalam analisis sederhana perekonomian 2 sektor ini diasumsikan tidak ada keterlibatan sektor pemerintahan dan luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian 2 sektor hanya dari sektor perusahaan dan juga rumah tangga.
Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan juga pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian, tiga sektor pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan juga pengaruh pemerintahan atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Perekonomian empat sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain di dunia ini. Perekonomian ini disebut juga perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor umumnya dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintahan, dan juga luar negeri. Soal nomor 3, jelaskan pengertian ekonomi terbuka dan juga ekonomi tertutup. Perekonomian tertutup dijalankan oleh negara tanpa adanya hubungan kerjasama dengan negara lain sehingga tidak terjadi ekspor dan impor barang. Perekonomian terbuka dijalankan oleh negara dengan adanya hubungan kerjasama dengan negara lain sehingga terjadi kegiatan ekspor dan juga mengimpor barang. Soal 4. Produk domestik bruto adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Dalam perhitungannya dan juga ada pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Jelaskan. Jawabannya adalah produk domestik bruto pendekatan pengeluaran merupakan besaran nilai produk, barang, dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau biasa disebut LRPRT, dan pemerintahan ditambah dengan investasi, pembentukan modal tetap bruto, dan juga perubahan inventory, serta ekspor neto yaitu ekspor dikurangi impor. Produk domestik bruto dengan pendekatan pendapatan akan melibatkan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Sekian presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.